Cikal bakal SMP Negeri 2 Kalasan itu adalah SMP Taruna Bakti yang merupakan persembahan dari Ikatan Keluarga Alumni Akademi Militer yang dipersembahkan bersamaan dengan Monumen Pelataran sebagai monumen mati, sedang SMP Taruna Bakti sebagai monumen hidup, dan masih ada satu lagi yaitu masjid yang terletak di Desa Ngasem. Sebagai pemrakarsa pada saat itu adalah Bapak Letnan Jenderal Wiyogo Atmodarminto. Pada saat itu nama besarnya adalah SMP Taruna Bakti. Seiring dengan perjalanannya berubah menjadi SMP Negeri Selo Martani dan akhirnya berubah menjadi SMP Negeri 2 Kalasan. SMP Negeri 2 Kalasan dengan visi dan misi. Visinya adalah bertakwa, berprestasi, beriptek, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Dengan misinya diantaranya adalah melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa, menumbuhkan kesadaran siswa untuk bertanggung jawab dalam pelestarian lingkungan hidup, serta membudayakan pola hidup sehat. Dari visi dan misi yang ada di SMP Negeri 2 Kalasan diimplementasikan dalam manajemen sekolah. Dalam manajemen sekolah diterapkan ke dalam peraturan-peraturan sekolah, diantaranya adanya larangan merokok di lingkungan sekolah, kemudian juga tata tertib yang diterapkan kepada seluruh siswa untuk selalu menjaga lingkungan. Implementasi dari visi dan misi yang ada di SMP Negeri 2 Kalasan diantaranya dengan diterapkannya ke dalam pembelajaran di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi hutan, di mana berkaitan dengan lingkungan hidup manusia. Seperti kita ketahui bahwa di bumi kita itu sudah mengalami pemanasan global. Apa itu artinya ya? Absen nomor 2. Bocornya atmosfer di bumi. Iya, jadi terjadi pemanasan. Rumah kaca. Iya, efek rumah kaca. Apalagi? Kemunduran bulan. Kemunduran bulan. Siapa yang bisa menyebutkan akibat dari rumah kaca, pembangunan rumah kaca? Akibat dari rumah kaca. Akibat dari rumah kaca adalah atmosfer akan menipis dan mengakibatkan global warming. Iya. Jadi keadaan bumi kita semakin panas.
limbah yang ada di sekolah yang bisa dimanfaatkan ataupun didaur ulang dilakukan dengan beberapa cara. Limbah plastik yang kemungkinan untuk sulit dikelola itu akan dilakukan misalnya dengan mendaur ulang dengan berbagai hasil karya yang diterapkan dalam pembelajaran PKK. Dengan membentuk suatu hasil karya kemudian yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini anak-anak akan mempraktekkan dari bahan bekas yang kita ambil dari lingkungan sekolah kita. Seperti contohnya, salah satunya membuat tudung saji dari gelas aqua. Nah ini nanti anak-anak bisa mempraktekkan. Ini dengan cara dipotong, dibelah menjadi 2. Seperti ini ya, semua dilepas semuanya, kemudian digabung lagi, digabung jadi satu lagi sehingga menjadi bentuk melingkar tudung saji. Kemudian dari ini, setelah ini nanti membentuk tudung saji, diberikan hiasan-hiasan seperti aksesoris dari lenda. Kemudian di atasnya ditutup dengan kain tiller. Setelah itu diselesaikan dengan diberi pegangan. Itu ya untuk membuat tudung saji. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa membuat sandal dari kain perca, kemudian kita tempelkan. Disinilah diperlukan pengelolaan sampah menjadi barang yang lebih berguna, dan itu sudah dilakukan di SMP Negeri 2 Kalasan dengan pembuatan barang-barang yang lebih bermanfaat dan berhasil guna, sehingga dapat menjadi nilai tambah dari barang sampah menjadi barang ekonomi. Sedangkan untuk limbah-limbah yang berupa limbah kertas dijual kepada pihak swasta, untuk limbah organik itu dilakukan untuk pembuatan kompos, di mana pembuatan kompos dilakukan oleh para siswa. Di sini siswa diberikan pembelajaran untuk membuat kompos yang nanti akan dipakai untuk humus pada tanaman. Bahwa untuk kegiatan kemasyarakatan di lingkungan SMP 2 Kalasan ini melibatkan dari masyarakat lingkungan dengan kerja sama-sama dengan pihak sekolah SMP 2. Yang pertama untuk memanfaatkan lingkungan dengan penanaman pohon singon dan tanaman-tanaman bunga, juga dari bantuan dari sebagian dari warga masyarakat. Selanjutnya untuk perawatan tanaman juga bekerjasama dengan masyarakat lingkungan untuk menjaga kelangsungan tanaman-tanaman yang telah ditanam di SMP 2 Kalasan. Dalam pengelolaan lingkungan, kita harus tahu tentang pentingnya 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan juga untuk menjaga kelestarian alam. Sesuai dengan misi SMP Negeri 2 Kalasan, yaitu menumbuhkan kesadaran siswa untuk bertanggung jawab dalam pelestarian lingkungan hidup, maka diharapkan seluruh siswa, guru, ataupun semua komponen yang ada di lingkungan SMP Negeri 2 Kalasan dapat mencintai lingkungan, khususnya di wilayah SMP Negeri 2 Kalasan, umumnya di seluruh muka bumi. Karena kita mengetahui bahwa sumber daya alam yang ada di muka bumi bukanlah warisan dari nenek moyang kita, tetapi titipan dari anak cucu kita. Sehingga kita perlu lestarikan agar mendapat atau menjadi daya dukung kehidupan kita di masa yang akan datang.